Istilah tondef ramai menjadi perbincangan di media sosial pasca unggahan Instagram dari menantu Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak berempati dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang sulit. Lalu apa sebenarnya tondef itu? Kita akan bahas malam hari ini bersama Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hamdi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam para pendengar, para penonton TV CNN yang mulia. Baik, Prof, mungkin pertama-tama bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kepada kami, belum banyak yang familiar dengan istilah ini. Tone deaf itu sebenarnya apa, Prof? Jadi tone deaf itu kan kalau tadinya itu dipakai di istilah musik sebenarnya. Kan tone deaf itu kira-kira kalau bahasa Indonesianya kan orang tuli nada gitu loh, tuli nada. Jadi kalau dalam istilah musik, kalau orang itu nggak bisa membedakan nada A, B, C, nada sedih, nada mayor, nada minor, artinya seperti juga buta warna kalau dalam penglihatan kan, dia nggak bisa Oke. bedain kuning, merah gitu. Jadi dibilang ini tuli, tuli nada ini gitu loh. Jadi nah belakangan istilah itu mulai meluas ke politik seperti yang kita lihat hari-hari ini gitu. Nah, mungkin ini tepat dipakai untuk menggambarkan kondisi seseorang tuh yang nggak mau dengerin apa maunya masyarakat, katakanlah itu aspirasi atau orang yang tidak peka tadi gitu loh. Ini masyarakat lagi susah, gitu. Kondisi politik lagi prihatin lah. Kok Anda bermewah-mewahan, Anda kok tidak punya empati sosial ya? Kok tidak mampu menangkap nada-nada yang beragam dari masyarakat gitu loh. Terus Anda ingin dengerin nada Anda sendiri kan kira-kira gitu. Anda buta nada ya gitu loh. Ada gitu ya. Jadi Baik. gitu. Nah, itu bisa juga jadi tone deafness ini dalam konteks sekarang bahwa dalam partisipasi politik itu kan kita boleh mengkritik, ya enggak? Ya. Kita boleh menyuarakan aspirasi, kita boleh tidak puas, kita boleh melakukan aksi-aksi kolektif, termasuk demonstrasi, mengkritik gitu loh. Nah, masalahnya kadang-kadang memang, dan itu biasa saja dalam politik, Baik. misalnya bahwa kritik bercampur dengan sarkasme misalnya atau sinisme gitu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk sinisme politik juga Oke. gitu. Baik, Prof. Ini Gitu. kan kalau kita lihat di platform media sosial X ya, ini tone deaf menjadi salah satu trending topik. Ini setelah menantu Presiden Joko Widodo memposting pergi ke luar negeri menggunakan private jet dan lain sebagainya. Apa kemudian dampak dari situasi ini terhadap situasi atau dinamika politik yang saat ini sedang luar biasa panasnya, Prof? Nah, mungkin kita harus pisahkan dulu ya, menjelaskan misalnya masalah eh, apa tingkat tensi politik yang memanas. Jadi banyak protes, mana-mana banyak aksi politik, aksi kolektif itu namanya ya, aksi kolektif politik, menuntut ketidakadilan, menuntut intinya kan sebenarnya ketidakadilan atau ketidakfairan dalam dunia politik gitu, dalam kasus yang bergulir akhir-akhir ini seorang marah gitu kan ya, orang menuntut perbaikan gitu loh. Nah jadi, nah tapi tiba-tiba misalnya karena yang dituntut sekarang misalnya yang dianggap paling bertanggung jawab kan salah satunya adalah keluarga presiden. Betul. Nah kebetulan gitu posting-postingan Mbak Erina Erina. yang namanya Arina ini tidak menggambarkan, tidak peka secara sosial gitu. Jadi makanya orang bilang ini orang kok nggak empati ya secara sosial ya. Orang lagi apalagi prihatin gitu loh. Mbok ya jangan posting-postingan yang menambah kemarahan orang tentang ketidakadilan gitu loh. Nah itu makin bertambah hanya dengan postingan-postingan yang seperti ini. Walaupun sebenarnya ya kalau kita mau fair, sosialita-sosialita yang lainnya juga banyak yang pamer-pamer seperti ini. Dulu Iya, kan ada iya, iya. ya, apa itu namanya, flexing ya, flexing gitu ya. Cuma karena ini eh, apa mertua dari Erina ini kan figur penting dalam politik Indonesia.
Jadi akhirnya kalau orang marah ke Jokowi ya akhirnya dengan postingan Erina seperti ini marahnya makin bertambah. Nah, jadi muncullah fenomena itu, seorang bilang, Anda ini tone deafness ya, tuli nada ya, tapi tuli nada sosial ini, Anda nggak bisa berempati, Anda nggak bisa memahami denyut nadi masyarakat, Anda nggak bisa memahami kegelisahan masyarakat gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita mau pakai istilah visual bisa juga. Anda buta warna ya, buta warna politik juga. Kan tone deafness sekarang dipakai gitu loh. Memang dulu ada peneliti Roberts gitu bilang, atau Lakoff gitu di psikologi politik, dia bilang ya memang akhirnya istilah ini diadopsi untuk menggambarkan tadi ya, menggambarkan kalau orang mengkritik pejabat gitu yang dianggap tidak peka dengan isu-isu apa hati nurani masyarakat, dianggap Anda tuli ya. Tapi dipakailah, diadopsi istilah dari musik tadi, tone deafness itu gitu Oke, ya. baik, baik. Oke, Prof, ini kalau kita lihat kan di media sosial kemarahan netizen tuh luar biasa ya. Banyak sekali orang-orang yang menumpahkan kemarahannya seperti itu. Tapi secara psikologis ada yang mengatakan bahwa netizen Indonesia ini sebenarnya pemaaf. Jadi sebenarnya nggak berapa lama juga akan dimaafkan dan juga akan lupa begitu. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, bagaimana seseorang ini bisa berdampak dari hal ini? Bisa nggak sih Prof, karena fenomena ini jadi di cancel culture atau seperti apa gitu? Iya, kalau cancel culture kan memang sudah menjadi realitas di media sosial kita yang ya sering lah. Artinya isu isu berganti, hilang-hilang timbul apa. Isu sekarang kan banyak betul ya. Jadi kalau Betul. orang bicara di topik, mungkin hari ini Erina, besok ganti lagi, besok ganti lagi, besok ganti lagi gitu loh. Belum tentu sasaran kemarahan orang itu ke Erina saja gitu. Karena kita nggak tahu besok ada kejadian apa lagi, besok kejadian apa lagi gitu. Iya. Tapi mungkin kalau dalam refleksi berbangsa bernegara kita, bahwa misalnya kalau orang tidak puas secara sosial politik berkepanjangan, ada ketidakadilan, ada persoalan ketidakfairan gitu loh, ada hak-hak orang yang diingkali, dan orang merasa terdeprivasi dalam banyak lapang kehidupan, kehidupan menjadi sulit. Nah, itu mungkin nanti dampak yang serius, misalnya orang berpikir untuk melakukan apa tuh ya kayak revolusi lah, semacam revolusi Oke. lah, semacam mendorong pergantian rezim. Nah, itu dampak yang serius gitu ya. Jadi kalau dianggap bahwa rezim itu tidak akomodatif, tidak responsif terhadap kegelisahan masyarakat gitu loh. Nah, kemarin kan kita tahu konteksnya bahwa masyarakat turun ke jalan ramai-ramai untuk memprotes DPR yang mengubah undang-undang pilkada karena dianggap tidak mematuhi apa-apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu orang marah. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa misalnya fenomena tone deaf gitu meluas ke banyak pihak ya, bukan kayak kita. Kalau sekarang kan konteksnya Erina ya, Iya. gitu ya, yang disasar gitu loh, ke banyak. Atau misalnya kalau ini berubah bergulir ya, pemicunya ini, tapi nanti berubah menjadi isu yang lebih substantif. Substantif itu artinya orang berpikir negara sudah nggak benar, negara sudah tidak adil, deprivasi di mana-mana, mungkin negara sudah gagal, ekonomi morat-marit, ya itu bisa mendorong misalnya gerakan rakyat untuk menurunkan rezim gitu. Tapi itu masih terlalu jauh lah menurut saya Iya. gitu. Menurut saya, kecuali Oke. itu kondisi sudah chaos gitu baru. Nah, kalau pertanyaan Anda tadi apakah besok kemungkinan orang lupa gitu karena ada isu yang lebih ada isu lagi, atau misalnya orang menemukan objek sarkasme politik, sinisme politik dalam bentuk tone deafness ke figur lain, ya mungkin saja. Nggak tahu kita besok siapa lagi yang jadi sasaran gitu. Kalau ada lagi pemicunya gitu ya, pemicunya dalam konteks tone deafness itu kan simple. Oke. Orang lihat, oh Anda itu nggak peka ya secara sosial ya. Anda tuh tuli gitu loh. Nah, ini tuli sosial politik itu mungkin bisa kita silahkan dengan ya Anda tidak punya empati sosial, kira-kira begitulah ya. Anda Jadi, pamer sesuatu, walaupun seperti saya katakan banyak pihak juga ya melakukan itu, cuma oke. mungkin karena pihak itu belum jadi diasosiasikan dengan
kemarahan politik orang juga ya gemanya mungkin nggak panjang begitu. Oke, jadi bukan tidak mungkin dari kasus ini bisa merembet ke hal-hal konkret termasuk gejolak politik di Indonesia ya Prof ya? Ya kecuali nanti bahwa masyarakat melihat ada isu substansial yang mendasar, Oke. misalnya bahwa ini terjadi ketimpangan sosial yang sudah tidak bisa ditolerir. Negara semena-mena betul, hak-hak orang diingkari gitu loh. Terus rejim sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi gitu ya. Semacam negara mulai menuju negara yang tidak negara gagal lah gitu. Itu bisa mendorong orang untuk protes bersama-sama atau people power untuk menurunkan rezim. Tapi itu masih jauh lah gitu loh. Oke, baik. Oke. Secara objektif kita kan negara kita masih berjalan baik lah gitu. Ya. Oke, Prof Hamdi, pertanyaan terakhir sebenarnya dalam pendekatan psikologi, kira-kira apakah ada langkah humanis yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar para penguasa ini bisa mendengarkan suara rakyat? Karena dari medsos sudah terlihat bagaimana kemarahan dan keputusasaannya. Kemarin juga luar biasa di jalanan kita melihat dinamikanya seperti apa. Pendekatan lain yang bisa dilakukan secara psikologis dan humanis seperti apa, Prof? Ya saya kira itu kalau dalam politik itu namanya apa? Mengadres tuntutan-tuntutan politik yang substansial gitu loh. Jadi misalnya saya mendengar kemarin dari pernyataan istana kan sudah bagus itu bahwa kami akan mematuhi apa-apa yang sudah menjadi apa yang diputuskan MK. Ya. Misalnya revisi ditunda begitu karena tidak terlalu ada alasan yang mendesak dan tapi bahwa dalam demokrasi setiap orang ya setiap pihak boleh menjalankan perannya masing-masing termasuk masyarakat yang demo, yang mengkritik, media, pemerhati, demonstran itu juga semua menjalankan proses-proses politik sesuai perannya masing-masing. Tidak apa-apa, itu dinamika yang bagus gitu loh. Kritik juga boleh. Nah, tentu kalau bagi kita kehidupan berbangsa dan negara ini diserap dan kita tentu perlu menghormati gitu sendi-sendi bernegara yang memang sudah kita letakkan fondasinya, jangan dirusak juga gitu loh menurut saya gitu. Ya kita patuhlah gitu loh, patuh dengan konstitusi, kita patuh dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Saya kira kalau itu terjadi ya insya Allah bangsa kita baik-baik saja ke depan gitu. Patuh dengan konstitusi, dengan aturan yang berlaku dan juga tadi sebenarnya masalah suara dari rakyat ini yang juga harus menjadi tapi bahwa pertimbangan. saya ingin mengatakan kalau misalnya ada lagi sosialita nanti yang pamer kekayaan, itu kayaknya fenomena sepanjang masa deh. Ada lagi posting-posting, nanti ada lagi yang bilang Anda tone deafness, itu mungkin akan ada lagi gitu. Iya, dan ini memang masalahnya adalah karena yang bersangkutan ini atau Erina ini adalah keluarga dari presiden dan juga dalam kondisi situasi politik yang sedang panas begitu ya Prof ya masalahnya. Betul. Timingnya bersamaan, Timingnya tidak tepat. Baik. Kemarahan orang berlipat-lipat ke Erina. Mungkin kalau Erina itu pamer setahun yang lalu enggak sebesar ini mungkin gaungnya. Baik. Terima kasih atas analisa dan juga informasi dari Anda, Prof Hamdi Muluk, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu, Ayu.